Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada mata kuliah perekonomian Indonesia saat ini adalah sektor pertanian. Perekonomian Indonesia tidak pernah lepas dari sektor yang mencerminkan kebutuhan dan pendukung aktivitas kehidupan. Salah satu sektor yang mendukung perekonomian Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan produksi dalam bercocok tanam yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian dapat mengandung dua arti, yaitu yang pertama dalam arti sempit atau sehari-hari, di mana diartikan sebagai kegiatan cocok tanam. Dan yang kedua dalam arti luas, diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan, yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak atau reproduksi, dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Pertanian dalam arti luas cakupannya meliputi pembudidayaan tanaman atau pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian bukan hanya pertanian dalam artian sempit, akan tetapi merambah ke pertanian dalam artian luas. Sektor pertanian dalam artian luas tersebut sangat memberi prospek dalam berbisnis. Berikut macam-macam bisnis pertanian. Yang pertama, bisnis pertanian rakyat. Bisnis pertanian rakyat merupakan sektor yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat di Indonesia yang menggeluti bisnis sektor ini dari zaman dahulu serta turun-temurun hingga saat ini. Dikarenakan turun-temurun tersebut, bisnis pertanian rakyat bisa disebut mempunyai berbagai variasi jenis. Bisnis pertanian rakyat bisa meliputi jenis pertanian pangan, sayuran, buah-buahan, serta tanaman lain yang mempunyai potensi diperjualbelikan. Yang kedua adalah bisnis perkebunan. Bisnis perkebunan merupakan bisnis usaha penanaman lahan dengan berbagai tanaman keras. Ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Bukan hanya itu, akan tetapi tanaman perkebunan dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Yang pertama, contoh tanaman perkebunan musiman atau berumur pendek adalah tebu, tembakau, dan rosella. Yang kedua, contoh tanaman perkebunan tahunan atau berumur panjang adalah teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah bisnis kehutanan. Bisnis kehutanan adalah bisnis usaha pengelolaan komoditas hasil hutan seperti kayu-kayu besar, rotan, damar, kemenyan, dan lainnya. Dari semua hasil tersebut, salah satu hasil hutan yang akhir-akhir ini cukup prospek adalah pengolahan kayu jati. Produk pengolahan kayu jati ini cukup laku di pasaran. Pusat pengolahan kayu jati tersebut banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah penghasil kayu jati adalah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Yang keempat adalah bisnis peternakan. Bisnis peternakan adalah bisnis usaha memelihara binatang peliharaan yang dapat diambil manfaatnya, sehingga mampu memberikan suatu keuntungan. Usaha bisnis peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contoh peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas, contohnya di Nusa Tenggara Timur. Contoh untuk peternakan hewan kecil adalah peternakan kambing,
domba, dan kelinci. Sedangkan contoh peternakan unggas adalah peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Bisnis peternakan di Indonesia ada yang dikelola secara kecil-kecilan dan ada juga yang dikelola secara besar-besaran. Peternakan kecil-kecilan dilakukan di rumah-rumah penduduk, contohnya peternakan ayam, kambing, kerbau, dan kelinci. Peternakan besar-besaran biasanya dilaksanakan oleh pemerintah dan pengusaha swasta. Kedua sektor usaha peternakan tersebut menghasilkan daging, telur, susu, dan kulit. Komoditas tersebutlah yang biasanya selalu memenuhi permintaan konsumen di pasar dalam skala nasional. Yang kelima, bisnis perikanan. Bisnis usaha perikanan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, di lembah-lembah sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Sedangkan perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Yang kedua adalah perikanan air laut, adalah usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut banyak dilakukan oleh nelayan tradisional. Syafaat dalam Hidayat Amir dalam penelitiannya menerangkan bahwa sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam perekonomian, setidaknya dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan, di mana sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian utama sebagai petani. Yang kedua, sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk yang jumlahnya semakin bertambah. Yang ketiga, sebagai pemacu proses industrialisasi, utamanya bagi industrialisasi yang memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan sektor pertanian. Yang keempat, sebagai penyumbang devisa negara, karena sektor pertanian menghasilkan produk-produk pertanian yang berorientasi pada pasar ekspor. Dan yang kelima, sebagai pasar bagi produk dan jasa sektor non-pertanian. Demikian materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.